Jika Anda telah mencapai usia di atas 60 tahun, pesan ini memiliki potensi untuk mengubah hidup Anda secara mendalam. Stroke, yang seringkali dianggap sebagai kejadian tiba-tiba, tidak selalu memberikan peringatan yang jelas. Satu saat Anda merasa sehat dan bugar, tetapi di detik berikutnya, tubuh Anda tiba-tiba tidak dapat bergerak, ucapan Anda menjadi tidak jelas, atau dalam kasus yang lebih parah, ingatan Anda mulai memudar begitu saja. Sebagai seorang neurolog, saya telah menyaksikan secara langsung terlalu banyak lansia yang tanpa sadar mengabaikan kebiasaan sehari-hari yang sederhana, namun secara diam-diam meningkatkan risiko mereka terkena stroke. Kenyataannya, banyak kasus stroke sebenarnya dapat dicegah hanya dengan menghindari beberapa tindakan tertentu yang tanpa kita sadari kita lakukan setiap hari, terutama di pagi hari ketika tubuh kita paling rentan. Anda mungkin yakin bahwa Anda telah menjalani gaya hidup sehat, tetapi satu kebiasaan yang sering terlewatkan bisa saja merusak otak dan pembuluh darah Anda secara perlahan tanpa Anda menyadarinya. Dalam video ini, kami akan menguraikan secara rinci 7 kebiasaan pagi yang paling berbahaya yang meningkatkan risiko stroke Anda dalam semalam. Kami juga akan membahas gejala-gejala kritis yang tidak boleh Anda abaikan, serta langkah-langkah praktis untuk melindungi kesehatan otak dan sistem sirkulasi Anda seiring bertambahnya usia. Stroke adalah penyebab utama kecacatan jangka panjang yang serius di kalangan lansia, dan sayangnya, kebanyakan orang hanya menyadari ancaman ini ketika segalanya sudah terlambat. Oleh karena itu, tetaplah bersama saya hingga akhir, karena Anda akan mempelajari cara mengenali tanda-tanda bahaya sejak dini dan menerapkan beberapa perubahan kecil namun signifikan yang benar-benar dapat menyelamatkan hidup Anda. Mari kita mulai dengan menjelajahi kebiasaan nomor 7 yang, tanpa disadari, mungkin membahayakan kesehatan otak Anda setiap pagi. 7. Bangun dan langsung melompat dari tempat tidur dengan terlalu cepat. Setelah tidur malam selama 7 hingga 8 jam, tubuh Anda berada dalam kondisi rileks yang alami. Tekanan darah Anda biasanya lebih rendah, sirkulasi darah berjalan lebih lambat, dan otak Anda belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan posisi tegak setelah berbaring dalam waktu lama. Namun, banyak lansia memiliki kebiasaan bangun tidur dan langsung melompat dari tempat tidur untuk segera memulai aktivitas harian mereka, entah itu menuju kamar mandi atau menyiapkan sarapan. Gerakan mendadak ini dapat memicu penurunan tekanan darah yang signifikan, suatu kondisi yang dikenal sebagai hipotensi ortostatik. Penurunan ini dapat menyebabkan pusing, perasaan limbung, pingsan, atau bahkan jatuh, yang sangat berbahaya bagi lansia karena risiko cedera seperti patah tulang atau trauma kepala. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah gangguan aliran darah ke otak yang terjadi akibat perubahan posisi yang terlalu cepat ini, terutama jika pembuluh darah Anda sudah mengalami penyempitan akibat penuaan atau kondisi seperti aterosklerosis. Akibatnya, Anda menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk mengalami stroke kecil, transient ischemic attack, atau bahkan stroke besar di jam-jam awal pagi, ketika tubuh Anda masih dalam proses transisi dari kondisi istirahat ke aktivitas. Untuk menghindari risiko ini, cobalah membiasakan diri untuk tetap berada di tempat tidur selama 1 atau 2 menit setelah bangun. Tarik napas dalam-dalam secara perlahan, gerakan tangan dan kaki Anda secara ringan untuk merangsang sirkulasi, lalu duduk perlahan di tepi tempat tidur sebelum akhirnya berdiri. Proses transisi yang lembut ini memberikan waktu bagi tubuh Anda untuk menyesuaikan tekanan darah dan aliran darah ke otak. Banyak lansia memiliki masalah sirkulasi yang kurang optimal, dan otak Anda sangat bergantung pada oksigen yang diantarkan melalui darah. Jika Anda pernah merasa pusing, lemas, atau seperti akan jatuh saat baru bangun tidur, anggap itu sebagai peringatan serius dari tubuh Anda. Jangan abaikan sinyal ini. Hanya dengan meluangkan waktu 2 menit untuk transisi yang tenang setiap pagi, Anda dapat mengurangi tekanan pada sistem kardiovaskular Anda secara signifikan. Otak Anda tidak dirancang untuk langsung berlari begitu Anda membuka mata. Dengan menghormati ritme alami tubuh Anda memberikan perlindungan jangka panjang bagi kesehatan otak Anda, memungkinkan Anda menikmati tahun-tahun mendatang dengan lebih sehat dan aman. 6. Melewatkan minum air putih di pagi hari. Tahukah Anda bahwa otak Anda terdiri dari sekitar 75% air? Air adalah komponen vital untuk menjaga fungsi otak yang optimal, mulai dari menjaga konsentrasi hingga mendukung komunikasi antar sel saraf. Ketika Anda bangun di pagi hari setelah tidur selama 7 hingga 8 jam tanpa asupan cairan, tubuh Anda, termasuk otak, berada dalam kondisi dehidrasi ringan yang alami. Dehidrasi ini menyebabkan darah menjadi lebih kental, meningkatkan tekanan darah, dan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kombinasi faktor-faktor ini, darah kental,
tekanan darah tinggi, dan beban ekstra pada jantung, menciptakan lingkungan yang ideal untuk terjadinya stroke, terutama di pagi hari ketika tubuh Anda masih beradaptasi setelah istirahat malam. Sayangnya, melewatkan segelas air putih di pagi hari adalah salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan lansia, dan banyak yang tidak menyadari dampak buruknya terhadap kesehatan mereka. Alih-alih langsung mengambil cangkir kopi atau teh, yang justru dapat memperburuk dehidrasi karena sifat diuretiknya, mulailah hari Anda dengan minum segelas penuh air suhu kamar. Air suhu kamar lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan air dingin, dan ini membantu menghidrasi kembali sel-sel Anda, mengencerkan darah, serta meningkatkan sirkulasi secara alami. Bagi mereka yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau pernah mengalami gejala stroke ringan, kebiasaan ini bahkan lebih krusial. Penelitian menunjukkan bahwa dehidrasi adalah salah satu pemicu tersembunyi utama stroke pada lansia, dan efeknya dapat diperparah jika Anda mengonsumsi obat-obatan seperti diuretik, yang meningkatkan kehilangan cairan melalui urin. Jadikan minum air putih di pagi hari sebagai rutinitas yang tidak bisa ditawar, bahkan jika Anda tidak merasa haus. Rasa haus seringkali bukan indikator yang andal pada lansia. Otak Anda sangat membutuhkan hidrasi untuk menjaga fungsi memori, keseimbangan, dan koordinasi. Kebiasaan sederhana ini, yang hanya memakan waktu kurang dari 1 menit, dapat memberikan perlindungan jangka panjang bagi kesehatan otak Anda. Anggaplah air sebagai bahan bakar esensial bagi otak Anda. Jangan biarkan otak Anda kekurangan apa yang sangat dibutuhkannya untuk berfungsi dengan baik. 5. Memilih sarapan tinggi natrium. Banyak lansia berkeyakinan bahwa mereka telah membuat pilihan sarapan yang sehat, tetapi tanpa disadari, mereka sering memulai hari dengan makanan olahan yang mengandung kadar natrium tinggi, yang dapat membahayakan kesehatan otak mereka. Makanan seperti sereal kemasan, oatmeal instan, telur yang dimasak dengan keju berlebihan, sosis sarapan, bacon, atau bahkan roti yang dibeli di toko seringkali mengandung natrium tersembunyi dalam jumlah besar. Kelebihan natrium dalam makanan menyebabkan peningkatan tekanan darah, membuat arteri menjadi lebih kaku, dan memberikan tekanan berlebih pada pembuluh darah kecil di otak, yang dikenal sebagai kapiler serebral. Tekanan yang terus-menerus ini dapat melemahkan dinding pembuluh darah, meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan stroke hemoragik, atau menyumbat aliran darah yang menyebabkan stroke iskemik. Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar lansia sudah memiliki tingkat hipertensi tertentu, dan pagi hari adalah waktu ketika tekanan darah secara alami cenderung melonjak akibat fenomena yang dikenal sebagai morning surge. Ketika lonjakan alami ini dikombinasikan dengan asupan natrium tinggi dari sarapan, Anda menciptakan kombinasi yang sangat berbahaya bagi kesehatan otak Anda. Untuk mengurangi risiko ini, pilihlah alternatif sarapan yang lebih sehat, seperti buah-buahan segar yang kaya antioksidan, telur rebus tanpa tambahan garam, oatmeal yang dimasak dari gandum utuh tanpa bumbu instan, atau roti gandum utuh dengan topping alpukat yang kaya lemak sehat. Jika Anda serius ingin menurunkan risiko stroke, mengurangi asupan natrium di pagi hari adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Selalu periksa label nutrisi pada kemasan makanan, karena bahkan produk yang dipasarkan sebagai sehat atau ramah jantung, seringkali mengandung natrium dalam jumlah yang mengejutkan. Usahakan agar total natrium dalam sarapan Anda tidak melebihi 300-400 mg, dan ingatlah bahwa efek natrium tidak hanya terbatas pada jantung, ia secara langsung memengaruhi aliran darah ke otak Anda. Dengan mengurangi kebiasaan mengonsumsi makanan asin di pagi hari, Anda dapat secara dramatis menurunkan risiko stroke dan menjaga pembuluh darah Anda tetap elastis dan sehat. Jangan biarkan sarapan yang tampaknya tidak berbahaya merusak organ paling vital Anda secara diam-diam. Ubah pilihan makanan Anda, dan Anda akan mengubah trajektori masa depan kesehatan Anda. 4. Mengonsumsi terlalu banyak kopi saat perut kosong. Bagi banyak lansia, secangkir kopi di pagi hari adalah ritual yang tidak dapat dilewatkan untuk membangkitkan energi dan memulai hari. Namun, mengonsumsi kopi dalam jumlah berlebihan, terutama saat perut masih kosong, dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan otak dan sistem kardiovaskular Anda. Kafein dalam kopi merangsang pelepasan hormon adrenalin, yang meningkatkan detak jantung dan menyebabkan pembuluh darah menyempit. Efek ini memicu peningkatan tekanan darah yang cepat, yang dapat mengurangi aliran darah ke otak, terutama pada lansia yang sudah memiliki tekanan darah tinggi atau masalah pembuluh darah. Bagi mereka yang memiliki riwayat hipertensi, aritmia, atau gejala stroke sebelumnya, tambahan tekanan ini dapat memicu stroke kecil atau bahkan menyebabkan gangguan irama jantung yang berbahaya, seperti fibrilasi atrium, yang meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah.
Jika Anda memiliki kebiasaan minum beberapa cangkir kopi secara beruntun tanpa makan terlebih dahulu, risiko ini menjadi semakin besar. Anda mungkin merasa lebih waspada dan berenergi, tetapi di balik itu, otak dan jantung Anda sedang bekerja di bawah tekanan yang tidak perlu. Untuk menghindari risiko ini, mulailah pagi Anda dengan segelas air putih untuk menghidrasi tubuh. Lalu nikmati sarapan ringan yang seimbang sebelum menyeruput kopi. Jika Anda tetap ingin menikmati kopi pagi, batasi konsumsi Anda pada satu cangkir berukuran sedang, sekitar 200 hingga 250 ml, dan hindari menambahkan gula berlebih atau krim kental, yang dapat memicu peradangan dan kerusakan pembuluh darah lebih lanjut. Lansia dengan riwayat masalah jantung, stroke, atau tekanan darah tinggi harus dalam mengatur konsumsi kafein mereka. Ingatlah bahwa kopi itu sendiri bukanlah musuh. Manfaatnya, seperti meningkatkan kewaspadaan dan mengandung antioksidan, dapat dinikmati dengan bijak. Yang penting adalah waktu dan moderasi. Tujuan Anda adalah menyegarkan tubuh tanpa memberikan kejutan pada sistem kardiovaskular. Jika Anda merasa bergantung pada kopi untuk mengatasi kelelahan di pagi hari, ini mungkin saatnya untuk mengevaluasi kualitas tidur Anda, tingkat hidrasi, atau pola makan secara keseluruhan. Lindungi otak Anda dengan menjadi lebih bijak dari kebiasaan Anda, dan pastikan pagi Anda mendukung kesehatan jangka panjang, bukan malah membahayakannya. 3. Mengabaikan rasa pusing atau kelemahan di pagi hari. Merasa pusing, lemas, atau tidak stabil saat bangun di pagi hari bukanlah sesuatu yang boleh Anda anggap remeh. Banyak lansia cenderung mengabaikan gejala ini, menganggapnya sebagai bagian normal dari proses penuaan, efek dari tidur yang kurang nyenyak, atau sekadar kepala ringan sementara. Namun, gejala-gejala ini seringkali merupakan sinyal peringatan awal dari otak Anda bahwa ada masalah dengan sirkulasi darah, tekanan darah yang tidak terkontrol, atau bahkan risiko stroke yang mengintai. Pusing atau perasaan limbung menunjukkan bahwa otak Anda tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi melalui aliran darah, yang dapat disebabkan oleh penyempitan arteri, tekanan darah yang fluktuatif, atau gangguan vaskular lainnya. Jika Anda juga mengalami gejala seperti kelemahan pada satu lengan, kesulitan berbicara meskipun hanya sedikit, atau sensasi aneh pada wajah, seperti mati rasa atau kesemutan, ini adalah tanda-tanda yang harus segera ditindaklanjuti. Setiap detik sangat berharga dalam situasi seperti ini, karena gejala-gejala tersebut bisa mengindikasikan transient ischemic attack, TIA, atau stroke kecil, yang sering terjadi di pagi hari akibat lonjakan tekanan darah alami atau perubahan sirkulasi setelah tidur. Meskipun TIA biasanya hanya berlangsung beberapa menit dan gejalanya hilang dengan sendirinya, ini adalah peringatan serius bahwa stroke besar mungkin terjadi dalam waktu dekat jika tidak ditangani. Jika Anda mengalami gejala yang tidak biasa saat bangun tidur, jangan menunggu untuk melihat apakah itu akan membaik dengan sendirinya. Segera catat waktu dan detail gejala, hubungi dokter Anda, dan pertimbangkan untuk memantau pola gejala Anda menggunakan alat seperti aplikasi Pelacak Kesehatan Lansia. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mencatat episode-episode seperti pusing atau kelemahan, membantu Anda dan dokter Anda mengidentifikasi pola yang berpotensi berbahaya sejak dini. Anda tidak memiliki waktu untuk bersikap santai dengan kesehatan otak Anda. Gejala yang Anda rasakan di pagi hari bisa menjadi petunjuk kritis yang mencegah konsekuensi yang jauh lebih serius di masa depan. Dengarkan dengan saksama, bisikan, tubuh Anda sebelum ia terpaksa berteriak melalui kejadian yang mengancam jiwa. 2. Melewatkan atau salah mengonsumsi obat pagi. Setiap hari, jutaan lansia di seluruh dunia lupa mengonsumsi obat pagi mereka atau mengonsumsinya dengan cara yang salah, dan kesalahan yang tampaknya kecil ini dapat meningkatkan risiko stroke secara signifikan dalam hitungan jam. Obat-obatan seperti penghambat tekanan darah, antihipertensi, pengencer darah, antikoagulan atau antiplatelet, dan penurun kolesterol, statin, dirancang untuk menjaga stabilitas sistem kardiovaskular dan mencegah pembentukan bekuan darah. Obat-obat ini seringkali bersifat sensitif terhadap waktu, artinya efektivitasnya bergantung pada jadwal konsumsi yang konsisten. Melewatkan dosis atau mengonsumsinya pada waktu yang salah dapat mengacaukan ritme fisiologis tubuh Anda, seperti kontrol tekanan darah atau fluiditas darah, terutama di pagi hari ketika tekanan darah secara alami cenderung meningkat akibat fenomena morning surge. Beberapa lansia, dalam upaya untuk mengganti dosis yang terlewat, mengonsumsi dosis ganda, yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pendarahan internal pada pengencer darah atau penurunan tekanan darah yang berbahaya pada antihipertensi. Yang lain mungkin mengonsumsi obat tanpa cukup air,
dengan kopi, atau bersamaan dengan makanan yang mengganggu penyerapan, sehingga mengurangi efektivitas obat. Untuk mencegah kesalahan ini, buatlah rutinitas pagi yang ketat untuk konsumsi obat Anda. Gunakan alat bantu seperti kotak pil berlabel hari, atur pengingat di ponsel Anda, atau letakkan obat di tempat yang selalu Anda lihat di pagi hari, seperti di samping gelas air di meja makan. Yang terpenting, jangan pernah menyesuaikan dosis atau jadwal obat Anda tanpa berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Jika Anda merasa bingung tentang regimen obat Anda, misalnya, kapan harus minum obat tertentu atau bagaimana mengelola efek samping, jangan ragu untuk meminta klarifikasi dari tenaga medis. Meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah proaktif untuk melindungi kesehatan Anda. Pagi hari adalah waktu ketika otak dan jantung Anda paling rentan terhadap fluktuasi fisiologis. Jadi anggap obat Anda sebagai perisai harian yang melindungi Anda dari ancaman stroke. Bayangkan Anda tidak akan meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu untuk mencegah pencuri. Demikian pula, jangan biarkan otak Anda meninggalkan pagi hari tanpa perlindungan yang tepat dari obat-obatan yang diresepkan. 1. Menahan buang air kecil terlalu lama setelah bangun. Ini mungkin terdengar tidak biasa atau bahkan mengejutkan. Tetapi menunda kunjungan ke kamar mandi di pagi hari setelah bangun tidur dapat memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan otak Anda. Ketika Anda menahan buang air kecil terlalu lama, kandung kemih Anda menjadi terlalu penuh, yang memicu tubuh untuk melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin dalam jumlah yang lebih besar. Hormon-hormon ini menyebabkan peningkatan tekanan darah yang tajam dan menyempitkan pembuluh darah, menciptakan tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular Anda. Bagi lansia yang sudah memiliki arteri yang kaku atau menyempit akibat penuaan atau kondisi seperti aterosklerosis, efek ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu aliran darah ke otak. Penelitian telah menunjukkan bahwa lonjakan tekanan darah di pagi hari, yang sering diperburuk oleh faktor seperti kandung kemih penuh, terkait erat dengan kejadian stroke pada lansia. Lebih lanjut, kandung kemih yang terlalu penuh juga dapat memicu gangguan irama jantung, seperti fibrilasi atrium, yang meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah yang dapat menyebabkan stroke iskemik. Kebiasaan ini seringkali terjadi karena lansia terganggu oleh aktivitas lain setelah bangun, misalnya, memeriksa ponsel, menyiapkan sarapan, atau sekadar menunda karena merasa belum terlalu mendesak. Namun, menunda buang air kecil bukanlah keputusan yang tidak berbahaya. Solusinya sederhana. Begitu Anda bangun dan merasa dorongan untuk buang air kecil, segera pergilah ke kamar mandi. Jangan menunda untuk alasan apapun. Baik itu memeriksa notifikasi di ponsel atau menunggu hingga selesai minum kopi. Semakin lama Anda menahan, semakin besar tekanan yang menumpuk dalam sistem tubuh Anda, dan bagi lansia dengan riwayat hipertensi, penyakit jantung, atau masalah vaskular, ini dapat menciptakan badai sempurna yang mengarah pada cedera otak. Jangan perlakukan tubuh Anda sebagai sesuatu yang dapat diabaikan atau ditunda. Tubuh Anda adalah sistem cerdas yang mengirimkan sinyal, dalam hal ini, dorongan untuk buang air kecil, untuk menjaga keseimbangan fisiologisnya. Dengan merespons sinyal ini dengan segera dan penuh perhatian, Anda mengurangi tekanan pada jantung dan pembuluh darah Anda, menjaga otak Anda tetap terlindungi. Kebiasaan kamar mandi pagi yang tampaknya sepele ini sebenarnya dapat memainkan peran besar dalam menentukan kesehatan otak Anda untuk jangka panjang. Prioritaskan kebutuhan tubuh Anda, dan Anda akan memberikan investasi berharga untuk masa depan yang lebih sehat. Kesimpulan, ambil kendali atas pagi Anda, lindungi masa depan Anda. Stroke bukanlah kejadian yang terjadi secara tiba atau tanpa sebab. Ia terbentuk secara bertahap, melalui akumulasi kebiasaan kecil yang dilakukan hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, dan pagi hari adalah waktu yang sangat kritis dalam rantai ini. Sekarang, dengan pemahaman tentang 7 kebiasaan pagi yang meningkatkan risiko stroke secara signifikan, Anda memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan preventif yang nyata. Baik itu melewatkan segelas air putih, mengabaikan gejala seperti pusing atau kelemahan, memilih sarapan tinggi natrium, mengonsumsi kopi berlebihan, menunda buang air kecil, salah mengonsumsi obat, atau bangun terlalu cepat. Setiap kebiasaan ini menambah beban pada kesehatan otak dan jantung Anda. Namun, kabar baiknya adalah Anda dapat membalikan kerusakan ini mulai hari ini juga. Dengan menerapkan perubahan kecil yang cerdas, seperti minum air segera setelah bangun, memilih makanan rendah natrium, atau mematuhi jadwal obat dengan disiplin, Anda dapat secara dramatis menurunkan risiko stroke dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Untuk membantu Anda tetap berada di jalur yang benar,
Pertimbangkan untuk menggunakan alat seperti aplikasi pelacak kesehatan lansia, yang dirancang khusus untuk membantu lansia memantau gejala, mencatat kebiasaan harian, dan menerima pengingat serta tips kesehatan yang dipersonalisasi. Ribuan lansia telah memanfaatkan alat ini untuk meningkatkan sirkulasi, mendeteksi tanda-tanda awal stroke, dan menjaga ketajaman mental mereka setiap hari. Langkah paling kuat yang dapat Anda ambil adalah meningkatkan kesadaran diri Anda. Sekarang Anda tahu apa yang harus dihindari dan bagaimana membuat perubahan yang bermakna. Jangan menunggu sampai stroke memaksa Anda untuk memperlambat langkah atau, lebih buruk lagi, mencuri kemandirian Anda. Tetaplah proaktif dan berada di depan ancaman ini. Lindungi otak Anda, dan nikmati lebih banyak tahun dengan kejernihan mental, energi fisik, dan kemandirian yang Anda inginkan. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan ragu untuk membagikannya dengan teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkan wawasan ini, dan periksa tautan bermanfaat yang tersedia di sini. Ingatlah selalu, pagi Anda membentuk masa depan Anda. Ambil kendali atasnya dengan penuh kesadaran dan komitmen. Tentang aplikasi pelacak kesehatan lansia. Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan serius ingin memantau kesehatan otak, tekanan darah, risiko stroke, dan tingkat hidrasi Anda, aplikasi pelacak kesehatan lansia adalah alat yang dirancang khusus untuk kebutuhan Anda. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mencatat gejala seperti pusing atau kelemahan, memantau kebiasaan harian seperti asupan air dan konsumsi obat, serta menerima saran kesehatan harian yang disesuaikan dengan profil Anda. Fitur-fiturnya seperti pengingat obat, pelacakan tekanan darah, dan analisis pola gejala membantu Anda dan penyedia layanan kesehatan Anda mendeteksi potensi risiko sejak dini. Ribuan lansia telah mengunduh aplikasi ini dan merasakan manfaatnya, tetapi akses ke fitur-fitur awal yang eksklusif sedang cepat terisi. Ini bukan sekadar aplikasi biasa, ini adalah pemeriksaan keselamatan harian untuk otak dan tubuh Anda. Jika Anda menunda, Anda mungkin kehilangan kesempatan untuk mengakses rencana pencegahan stroke yang dipersonalisasi dan pengingat harian yang telah terbukti mendukung kesehatan lansia. Jangan biarkan masa depan Anda terlupakan karena ketinggalan alat yang begitu berharga. Unduh aplikasi pelacak kesehatan lansia sekarang juga melalui tautan yang tersedia di sini, dan mulailah memberikan dukungan harian yang layak bagi otak dan tubuh Anda. Jangan menunda, kesehatan Anda terlalu berharga untuk ditunda.